Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusema Nurjatsma, Nusantara Sehat Tim Batch 18 tahun 2021. Pada kesempatan ini saya akan membuat video bagaimana cara pengangkutan orang luka oleh satu orang. Di mana kita ketahui pada dasarnya pengangkutan orang luka dilakukan untuk tindakan memindahkan orang yang mengalami kecelakaan ke tempat yang lebih aman. Di mana pada prinsipnya dapat dilakukan secara darurat maupun tidak darurat. Pengangkutan orang luka oleh satu orang itu dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama menjulang. Dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu pengangkut jongkok menyisipkan tangannya di bawah ketiak penderita yang tidur terlentang. Yang kedua, pengangkut mengangkat penderita lalu didudukkan di atas pahanya. Kemudian, tangan pengangkut disisipkan di bawah di antara kedua kaki penderita. Tangan kiri menahan tangan penderita, kemudian tangan kanan pengangkut memegang tangan penderita. Kemudian, tangan kiri pengangkut bertumpuk ke tanah dan mulai berdiri. Betulkan letak penderita dan usahakan tulang kemaluan penderita terletak di pundak penolong. Kemudian, mulailah berjalan dengan perlahan dan berhati-hati. Penting adalah tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang, cedera dada dengan gangguan pernapasan, serta cedera perut dengan pendarahan hebat. Dan yang kedua adalah tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan patah tulang. Dan yang kedua adalah dengan cara memapah. Pengangkut berdiri di samping tungkai penderita yang sakit, sedangkan tungkai penolong disandarkan pada belakang tungkai penderita. Selanjutnya, satu tangan penolong memegang pergelangan tangan penderita dirangkul melalui tengkuk dan dipegang. Setelah itu, tangan pengangkut yang lain merangkul pinggang penderita dari belakang. Kemudian penderita disuruh berjalan dengan perlahan dan penolong mengikuti dari belakang. Kemudian, hal yang harus dihindari pada saat memapah ini yaitu pertama, tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang. Setelah itu, tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan patah tulang. Dan yang ketiga adalah dengan cara membopong. Penderita didudukkan di atas paha penolong. Setelah itu, tangan penolong dibawa ke kedua paha penderita, sedangkan tangan yang lainnya merangkul di belakang punggung penderita. Setelah itu, penderita merangkul penolong. Kemudian penderita berdiri secara perlahan dan berjalan. Dan yang terpenting adalah tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang. Dan yang keempat adalah dengan cara menggendong. Menggendong itu dibagi menjadi 2 cara, yaitu dengan cara biasa dan juga dengan cara ransel. Yang pertama dengan cara biasa yaitu dilakukan terhadap penderita yang sadar dan kuat untuk memegang pengangkut dan tidak ada luka dan juga tidak ada patah tulang. Dan yang kedua adalah dengan cara ransel. Yang pertama, gunakan 2 couple rim yang diperpanjang dan disambung. Tempatkan sambungan couple rim di bawah paha dan juga punggung penderita pada posisi terlentang. Yang ketiga, buka kedua kaki penderita secukupnya. Lalu, penolong terlentang di atas penderita di antara kedua kaki penderita sambil memasukkan susuk couple ke kedua tangan penolong seperti menggendong ransel. Selanjutnya, pegang kedua tangan penderita dilanjutkan berguling ke siap tiara, sehingga posisi penderita berada di atas tubuh penolong. Kemudian, penolong berusaha untuk berdiri dan juga berjalan secara perlahan. Dan yang perlu diperhatikan yaitu tidak boleh dilakukan pada korban dengan cedera tulang belakang, cedera dengan gangguan pernapasan, cedera dengan pendarahan hebat. Setelah itu, tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan patah dan juga patah tulang. Itulah penjelasan dari saya mengenai 4 cara pengangkutan orang luka oleh satu orang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.